Kalau minggu lalu kita sudah melihat gitu ya, atau mendengarkan materi yang berhubungan dengan separator, ya. Jadi materi kemarin kan minggu yang lalu secara asinkron saya sampaikan video terkait dengan separator gitu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan saya yang minggu kedua, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara separator, gitu ya, itu adalah unit operasi di dalam teknik kimia yang fungsinya itu paling sederhana, ya, dibandingkan dengan unit-unit statik. Kenapa dibilang statik? Itu karena dia itu diam, tidak bergerak. Nanti kalian akan juga mengenal apa yang disebut dengan peralatan bergerak atau rotating equipment, gitu ya. Nah, ada belt conveyor juga itu yang bergerak gitu ya. Ada pompa, ada kompresor, itu contoh-contoh untuk unit yang bergerak begitu. Ya, nah di dalam unit statik atau diam ini gitu ya, separator untuk 2 fasa, 3 fasa itu adalah merupakan unit operasi yang paling sederhana. Ya. Tapi saringnya karena sederhananya, saking sederhananya kita sering lupa bagaimana konsep dari operasinya sendiri gitu ya, karena konsep operasi itu nantinya akan menentukan nantinya kira-kira desainnya seperti apa ya. Jadi kalau yang kemarin itu, nah ini juga gitu ya, yang sebenarnya saya ingin Anda merespon itu adalah kepemahamannya seperti apa gitu ya dari jawaban yang kemarin. Ada juga yang akhirnya itu menjawab dengan sesuai gitu ya. Jadi ada yang namanya resident time. Nah, gitu kan ini. Konsepnya pakai mana? Konsepnya dengan pemisahan menggunakan prinsip perbedaan densitas. Oh, akhirnya ada juga yang bisa menjawab. Jadi secara filosofi itu adalah konsep yang digunakan ketika kita mau memisahkan menggunakan separator 2 fasa atau 3 fasa gitu ya. Jadi itu bisa saya tangkap dari jawaban Anda. Oh, berarti ini oke lah, materi yang kemarin berarti sudah tertangkap dengan baik begitu. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya saya ingin dapatkan gitu ya. Ketika apa namanya ada PR-PR gitu ya, pekerjaan rumah atau ada tugas-tugas yang saya berikan ya, supaya saya juga bisa mengukur gitu ya, ini kepemahaman Anda seperti apa gitu ya di tiap mahasiswa ya. Makanya jangan yang mengumpulkan cuma hanya 5 gitu ya. Kalau misalnya di kita itu ada 13 mahasiswa, ini kalau kelasnya ada berapa ini ya, kalau boleh tahu total mahasiswa ada berapa ini ya, Bu Alif atau Pak Gede? Pak Gede ada berapa ya ini ya kalau yang semester ini? Iya Pak, mohon maaf Pak. Jumlah mahasiswanya ada berapa ini? Ada sekitar 12 sampai 15 Pak. Ya kan 12 15. Angkatan 2021 Pak. Ya 12 15 kan. Nah, yang kemarin Ya. saya terima jawabannya baru 5. Ini berarti kan separuh lebih kelas itu masih belum memberikan Iya Pak, betul. responnya gitu. Nah, jadi oleh karena itu harapannya saya gitu ya, mulai minggu ini apa namanya mohon diperhatikan gitu ya. Karena kan kemarin juga sudah saya posting melalui WhatsApp group gitu ya. Karena kembali lagi gitu ya, saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan yang namanya itu pemberian ujian gitu ya. Saya lebih suka itu memberikan penugasan-penugasan agar saya bisa memantau kepemahaman seperti apa gitu ya. Kalau ujian itu kan sifatnya itu ngetes gitu ya, menilai gitu ya dari ini. Nah, saya sebenarnya nggak pada posisi inginnya seperti itu. Saya ingin di tiap kita melaksanakan evaluasi itu kita bisa tahu gitu ya dari materi minggu kemarin gimana kita ini. Makanya saya ingin tuh responnya itu juga respon yang dari masing-masing itu bisa memberikan ini. Sebenarnya makanya kan kalau salah saya itu oke gitu ya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai salah nanti pada saat Anda masuk dunia kerja gitu ya. Kalau bisa salahnya di sekarang aja. Oke, baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita itu berbicara tentang pemisahan, sekarang juga berbicara pemisahan.
Ya, jadi kita belum sampai ke reaksi itu belum. Kita sampai transportasi fluida itu belum, gitu ya. Tekanan juga kita belum membicarakan itu ya. Tetapi kita baru kepada konsep yang namanya itu adalah pemisahan, ya. Nah, di dalam pemisahan, gitu ya, ini ternyata banyak sekali, gitu ya, konsep-konsep yang harus kita pahami. Kalau kemarin gitu ya, Anda itu memahami proses pemisahan berdasarkan perbedaan densitas. Jadi kalau ada fluida dengan densitas yang lebih berat, ya karena efek gravitasi dia akan cenderung lebih ke bawah, gitu ya. Kemudian kalau densitasnya itu lebih ringan, dia akan cenderung untuk pergi ke atas, gitu ya. Makanya kalau misalnya gas itu nggak pernah ada yang ada di bawahnya air itu nggak ada. Yang ada itu adalah gas-gas itu akan pergi ke atas, gitu ya, berada di atasnya fluida cair, gitu, ya. Jadi itu adalah perbedaan dengan menggunakan perbedaan viskositas atau densitas gitu ya, yang kita manfaatkan untuk melakukan pemisahan. Nah sekarang kita punya yang namanya metode yang lain gitu ya. Pak gimana kalau misalnya densitasnya sama atau mirip ya. Contohnya itu adalah metanol dengan air ya. Metanol dengan air densitasnya memang berbeda, tetapi mirip gitu ya. Kalau misalnya kemarin itu dengan menggunakan perbedaan densitas kita memanfaatkan waktu tinggalnya gitu ya. Jadi kita diamkan gitu ya. Sehingga yang densitasnya berat itu pindah ke bawah, kemudian densitas ringan itu akan berpindah ke atas. Nah, sekarang itu kalau misalnya sama gimana? Gitu kan. Kalau sama ya nggak terpisah-pisah dengan menggunakan metode pemisahan sederhana seperti separator tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya demikian, kita harus mencari metode yang baru, mencari metode yang lain, tidak seperti itu, gitu ya. Nah, ini ada metode yang kedua, gitu ya, dengan menggunakan alatnya nantinya itu adalah kolom destilasi. Nah, saya yakin ini sebenarnya sudah ya materi yang berhubungan dengan kolom destilasi ini sudah kalian dapatkan gitu ya, karena ini kan ada di pemisahan divisional atau proses pemisahan gitu ya. Tapi kita coba ulang aja. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, kita harus tahu dulu nih sebelum bisa merancang, sebelum bisa mengevaluasi prinsipnya apa. Kalau kemarin separator sederhana itu prinsipnya itu adalah perbedaan densitas. Kalau sekarang apa? Ternyata sekarang kita mempelajari sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ini sekarang bukan lagi perbedaan densitas. Tetapi yang di sini adalah ternyata ada konsep yang lain gitu ya yang bisa kita manfaatkan untuk memisahkan senyawa, yaitu adalah terkait dengan kemudahan dia menguap atau mencair. Ya, jadi katakanlah saya punya umpan gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Saya punya umpan, sebentar saya akan gitu ya. Nah, ini. Saya punya umpan ada di sini. Ya. Ini adalah suatu umpan cairan gitu ya. Yang dimana dia memiliki densitas yang mirip lah katakanlah. Seperti tadi ya, alkohol dengan air. Alkohol dengan air itu mirip densitasnya. Ya, mendekati satu. Nah, tetapi ternyata kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, kita tuang dalam suatu chamber gitu ya, ternyata ada yang dia itu cenderung untuk berubah fasa menjadi uap gitu ya. Dan kemudian ada yang cenderung untuk tetap tinggal sebagai cairan gitu ya. Jadi perbedaan ya sifat yang berhubungan dengan kemudahan dia menguap ya atau mencair itu yang kita sebut sebagai evaporasi dan kondensasi, itulah konsep dari yang dinamakan sebagai distilasi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kasus di lapangan dan terus kemudian ada proses pemisahan yang harus dilakukan di mana Anda apa namanya
diharuskan memisahkan komponen tersebut, katakanlah alkohol dengan air gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan di sini? Bagaimana cara memisahkannya gitu ya? Ya sudah, alkohol itu punya kemudahan untuk menguap jauh lebih tinggi daripada air. Oh ya, kalau misalnya gitu kita pakai menggunakan destilasi. Jangan menggunakan yang kemarin, separator 2 fasa atau 3 fasa. Sampai ditunggu sampai kapanpun juga itu tidak akan berpisah dia. Karena apalagi densitasnya itu adalah mirip. Ya, tetapi dengan menggunakan destilasi ini kita bisa memisahkannya. Makanya kan kalau misalnya Anda lihat-lihat gitu ya, Anda ke farmasi gitu ya, ke apotek gitu ya, Anda mau mendapatkan yang namanya metanol 99,9%, ada kan? Gitu ya. Nah, itu pasti dengan menggunakan destilasi gitu. Jadi itu adalah konsep yang kita gunakan untuk apa namanya ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi kita sudah paham bahwa di sini ini adalah kita harus melakukan proses pemisahan dengan menggunakan mudan. Nah, untuk tipe destilasi, ya kita nantinya akan bertemu gitu ya dengan berbagai tipe kolom destilasi gitu ya. Jadi karena destilasi ini secara konsep itu adalah berdasarkan kemudahan menguap gitu ya. Nah, ini komponennya bisa macam-macam ya, karena komponennya bisa macam-macam, umpannya bisa macam-macam, kompleksitasnya bisa macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, dilihat dari pengoperasiannya, destilasi kolom itu ada 2 tipe secara umum gitu ya. Ada yang batch, ada yang continuous. Batch ini sering kalau misalnya di bahasa Indonesia menjadi partaian gitu ya. Sistem pemisahan partaian atau batch distillation ya. Jadi kalau batch distillation itu seperti apa? Kalau batch distillation gitu ya. Jadi sebentar nih ya. Jadi saya punya suatu kolom gitu ya. Saya gambarkan di sini suatu kolom ya. Terus kemudian di bagian bawahnya itu saya memiliki yang namanya suatu chamber besar. Ini yang kita sebut sebagai pot gitu ya. Terus apa yang kita lakukan gitu ya? Pada operasinya sebelum destilasi dijalankan, kita masukkan semua umpannya ke sini, ke dalam pot atau chamber yang berada di bagian bawah, di bagian bottom ini. Kita masukkan semua cairan di sini. Misalnya itu adalah campuran antara alkohol dengan air, gitu ya. Jadi kita masukkan di sini, gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita panaskan, gitu ya. Jadi umpan ini kita tutup, terus kemudian kita panaskan, gitu ya, bisa dengan menggunakan api, bisa menggunakan steam, gitu ya. Untuk sistem utilitas kalian kan sudah belajar gitu ya. Jadi pemanasan itu tidak harus dengan menggunakan dibakar gitu ya. Bisa menggunakan hot oil, bisa menggunakan steam gitu ya. Nah, ketika ini sudah masuk semua umpan Anda ke dalam pot ini, terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita panaskan, ya. Nah, dengan adanya pemanasan tersebut, gitu ya, ada beberapa bagian dari komponen yang berada di dalam pot ini akan pergi ke atas. Pergi atas karena apa? Karena menguap, gitu ya. Yang tadinya cair, ini menguap, ini pergi ke atas, ya. Nah, ketika sampai di bagian atas, gitu ya, ini ada pendinginnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kondenser, gitu ya. Kondenser tersebut kemudian membuat uap-uap tadi berubah menjadi cairan. Nah, ini kita tampung ke dalam suatu drum. Ya, makanya disebut kondensat drum, gitu ya. Nah, yang sisi cairannya nanti kita akan sebagian kita kembalikan, gitu ya. Jadi sebagian kita kembalikan, sebagian lagi kita ambil sebagai yang namanya produk atau produk destilatnya, gitu ya. Nah, dengan kembalinya cairan tadi ke dalam kolom ini, gitu ya, yang terjadi itu adalah kalau misalnya kita perhatikan,
terjadi kontak antara uap dengan cairannya dia. Gitu ya. Uap pergi ke atas, cairan ini karena densitasnya lebih besar, lebih berat gitu ya, dia pergi ke bawah. Ya. Tetapi sembari dia pergi ke atas dan pergi ke bawah, uap cair ini berkontak. Ya. Itulah yang disebut nantinya itu adalah kontak uap cair yang nanti membentuk suatu keseimbangan gitu. Ya. Jadi proses yang terjadi di sini itu adalah nanti akan ada banyak sekali tahapan-tahapan keseimbangan atau tahapan-tahapan di mana uap berkontak dengan cairan sedemikian hingga nantinya kita mendapatkan produk distilat ini dengan kemurnian tertentu. Ya. Jadi nggak bisa itu Anda membuat alkohol 99,9 itu cukup diuapkan saja, itu nggak bisa. Ya, jadi diuapkan sekali gitu ya, uapnya itu pasti mengandung alkohol 99,9 enggak. Ya, jadi yang terjadi itu adalah untuk mendapatkan tadi itu alkohol 99,9, uap yang pergi ini harus dikontakkan dengan cairan yang hasil dari kondensasi ini. Ya, jadi proses kontak itu nanti akan membuat gitu ya, air yang terbawa di uap ini kembali lagi menjadi cairan. Ya, jadi dia akan semakin murni ketika pergi ini. Karena apa? Cairan airnya tadi gitu ya yang terbawa oleh uap alkohol ini nanti ketemu dengan cairan yang berasal dari kondensat drum nih. Gitu ya. Jadi ketika kontak gitu ya, airnya diambil terus akhirnya pada ujung di sebelah sini nantinya itu oke ya, ini akan nanti menjadi produk yang murni gitu ya. Itu yang disebut sebagai nanti produk distilat ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai operasi batch atau partaian? Itu tak lain bukan karena kita memasukkan itu sekali aja. Ya, jadi proses penuangan umpan itu cukup dilakukan sekali. Ya, terus kemudian dilakukan distilasi sampai dengan operasinya selesai, gitu ya. Sampai dengan produk yang ada di dalam apa namanya pot ini habis, gitu. Ya. Nah, ini berbeda dengan continuous. Kalau misalnya continuous, gitu ya, ini bisa saya gambarkan di sini. Biasanya kita punya kolom. Nah, umpan ini dimasukkan secara kontinu, gitu ya. Umpan dinyalakan secara kontinu. Kalau ini kan cukup dilakukan satu kali. Ya. Ini umpan dimasukkan secara kontinu, terus kemudian ada kondensasi di bagian atas oleh kondenser, kemudian masuk ke kondensat drum, gitu ya. Nah, ini terus kemudian ini dikembalikan sama sebenarnya, prinsipnya sama dengan ini. Terus kemudian kita juga punya destilat di sini, gitu ya. Nah, di bagian bawah, ya, ini juga ada pemanasan, gitu ya. Jadi pemanasan apa yang kita lakukan, gitu ya. Kita punya chamber di sini, gitu ya. Terus kemudian kita balikkan lagi, dan di sini ini ada yang namanya itu adalah dipanaskan, gitu ya. Terus kemudian ini sebagian produknya sebagai produk bottom. Nah, ya jadi kalau ini umpan masuk gitu ya. Kalau di sini nanti ini yang disebut sebagai reboiler, reboiler. Ya, kalau ini sebut sebagai kondenser. Ya. Nah, bedanya apa dengan yang tadi di atas gitu ya? Kalau di atas waktunya cuma sekali ya, dan dimasukkan sampai ini. Kalau ini continue gitu ya. Jadi umpan tuh masuk setiap saat ya. Jadi produk destilat juga akan diproduksi setiap saat. Bottom gitu. Ya. Jadi apa bedanya ini kalau misalnya kita lihat gitu ya, beberapa industri ada yang pakai batch, ada yang pakai juga yang continuous gitu ya. Jadi dilihat dari skalanya, kalau misalnya itu kapasitasnya besar sekali, coba kayak misalnya di kilang gitu ya, kilang Pertamina gitu, kilang minyak bumi, itu biasanya mereka akan menggunakan proses pemisahan distilasi dengan prinsip secara kontinu
gitu ya. Jadi umpan masuk setiap saat. Cuma kalau misalnya prosesnya itu kecil, gitu ya. Contohnya penyulingan minyak atsiri, gitu ya. Kemudian pemurnian getah karet atau getah pinus, gitu ya. Nah itu biasanya mereka akan menggunakan prosesnya itu adalah batch, gitu ya. Jadi bergantung dari tipe industrinya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, gitu ya. Nanti pilihannya itu adalah berdasarkan apa sih pilihannya? Pilihannya adalah berdasarkan keekonomiannya, ya. Jadi untuk yang batch kolom, gitu ya, biasanya itu adalah kapasitasnya kecil, gitu ya. Jadi penyulingan minyak atsir itu kan tidak sebesar kilang yang ada di apa namanya Pertamina, gitu ya. Jadi kan ukurannya juga pasti akan kecil, gitu ya. Jadi oleh karena itu mereka lebih menyukai untuk yang batch, operasi dengan batch, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menentukan ukurannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya menentukan ukurannya, biasanya itu adalah untuk destilasi batch, gitu ya. Berapa dimensi atau ukuran dari pot yang ada di sini, gitu ya, pot yang ada di sini. Ini akan ditentukan dari volume umpan. Misalnya nih, saya mau punya volume umpan 100 liter, gitu ya. Ya udah, ini nanti berapa dimensi dari pot ini? Ini akan berukuran 100 liter, menampung berapa jumlah operasi di dalam satu kali pengoperasiannya, ya. Nah, berbeda dengan ini, kalau misalnya distillation column, gitu ya. Jadi kalau misalnya distillation column berdasarkan dengan laju umpannya. Kalau tadi di atas itu adalah volumenya, ya. Apa beda Pak laju sama volume? Kalau volume itu tidak ada fungsi waktu, ya. Jadi meter kubik, liter, gitu ya. Nah itu kan volume, gitu ya. Tapi kalau laju, gitu ya, itu ada persatuan waktu, ya. Jadi 100 meter kubik per jam, gitu ya. Atau 100 liter per detik, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada fungsi waktunya di sini. Ya, sedangkan kalau misalnya di sini ini bergantung dari Anda itu mau mengolah berapa, gitu ya. Jadi kalau kita ke industri atsiri itu kan langsung di ini ya. Kita mau menyuling atsiri itu berapa, volumenya berapa, ya. Oke, baik. Oke, saya akan lanjutkan lagi, ya. Ini berhubungan dengan operasinya, terus kemudian ya. Nah, ya, apa keuntungan dari proses pemisahan distilasi, gitu ya. Ini apa namanya sudah jamak ya di industri digunakan, gitu ya. Apa-apa kalau misalnya di industri skala besar itu hampir pasti proses pemisahan dengan menggunakan distilasi itu biasanya dimanfaatkan karena proses pemisahan distilasi ini bisa memisahkan molekul dengan densitas yang mirip, gitu ya. Ya, contohnya alkohol dengan air tadi, gitu ya, atau berbagai komponen organik, gitu ya. Nah, itu juga pemisahannya biasanya dengan menggunakan proses ini karena setiap komponen hampir pasti itu memiliki kekhasannya masing-masing. Misalnya itu adalah boiling point, gitu ya. Jadi kalau misalnya air itu kan 100 derajat ya pada suhu atau pada tekanan atmosferik, gitu ya. Nah, alkohol lebih rendah, gitu ya. Jadi karena perbedaan karakteristik dari sini, gitu ya. Jadi destilasi ini banyak penggunaannya, gitu ya. Banyak dipakai, gitu ya. Misalnya minyak, gitu ya. Minyak itu kan ada macam-macam. Ya, Anda ke pom bensin, gitu ya, SPBU, gitu ya, itu ada tipe-tipenya, gitu ya. Ada yang diesel, gitu ya. Terus kemudian ada yang kerosin, gitu ya, atau pertalite, gitu kan. Itu kan sebenarnya berasal dari sesuatu yang sumbernya sama, ya. Tetapi mereka itu punya perbedaan-perbedaan dari
boiling point-nya gitu ya. Dialihkan boiling point-nya itu makanya oh ini bisa cocok nih untuk mobil diesel gitu ya. Untuk mobil yang menggunakan Pertalite atau apa gitu ya atau Pertamax gitu ya kayak gini. Ya, nah itu pemisahan dengan apa? Dengan kolom destilasi gitu ya. Nah, kemudian untuk keunggulan yang lain gitu ya, dia itu bisa memproduksi dengan produk dengan high puritas gitu ya. Jadi kalau misalnya pemisahan dengan distilasi ini karena dia itu ada tahapan-tahapan kontak tadi dengan uap dan cair itu jadi produknya itu bisa murni sekali gitu ya. Jadi inilah kenapa kolom destilasi itu banyak dimanfaatkan di dalam industri gitu ya. Nah, kita akan coba lihat bagian satu-satu dari bagian kolom destilasi ini gitu ya. Yang pertama coba kita lihat itu adalah bagian dari tray-nya gitu ya. Jadi umumnya di dalam kolom destilasi umpan itu dimasukkan di sisi tengah gitu ya. Sisi tengah ya. Cairan akan pergi ke bawah, kemudian bagian uapnya itu akan pergi ke atas. Ya. Nah, uap yang pergi ke atas itu nanti itu ya, itu akan bertemu dengan kondenser. Kondenser fungsinya itu adalah mencairkan, gitu ya, mengkondensasi. Kondenser mencairkan, nah produk cairnya itu nanti akan sebagian itu akan dikembalikan lagi, gitu ya. Nah kembalikan lagi itu tidak sekedar kita itu mengembalikan ke kolom, kita usahakan pada saat dia kembali ini dia akan berkontak dengan uap yang pergi ke atas gitu ya. Karena disinilah sebenarnya keunggulan dari kolom destilasi ini, kontak inilah yang membuat dia menjadi jauh lebih murni ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan gitu ya, kalau misalnya teknologi kolom destilasi ini sekarang itu adalah teknologi bagaimana membuat yang namanya tray atau bagi ya, atau pengkontak uap dan cair ini menjadi sangat efisien. Teknologi di situ, gitu ya. Jadi ada yang namanya itu high efficient tray performance, gitu ya. Nah itulah yang nanti kita hitung, gitu ya. Nanti seberapa sih apa namanya efisien proses kontak uap dengan cair ini gitu ya. Dari vendor-vendor wah ada banyak itu, makanya vendor tuh punya banyak tipe tray gitu ya. Tray wah ini cocoknya untuk proses pemisahan A dengan B gitu ya. Oh ini cocoknya untuk yang ini dengan ini gitu ya, karena memang di situ gitu ya. Semakin efisien tray itu ya semakin kita bisa menghasilkan suatu produk dengan puritas yang tinggi ya. Nah, kalau di bagian atas itu adalah mengkondensasi, di bagian bawah ini itu adalah menguapkan, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini di bagian ini menguapkan. Tadi kan cairan dari umpan ini pergi ke bawah, gitu ya. Nah, supaya terjadi kontak, ini ada yang diuapkan. Jadi cairan tadi itu dipanaskan, gitu ya, sampai dia menguap. Nah, kita kontakkan, gitu ya. Oke, jadi inilah yang menjadi dasar dari kenapa kita bisa menghasilkan suatu kemurnian suatu produk yang sangat tinggi gitu ya dengan kolom destilasi. Nah ini separator biasa nggak bisa, separator dua fasa nggak bisa, gitu ya. Jadi karena di sini ada kontak, gitu ya, kemurniannya bisa sangat tinggi, gitu ya. Berbeda dengan separator dua fasa yang relatif sederhana, gitu ya. Tidak ada fungsi dari kontak uap dan cair ini, gitu. Oke, nah bagaimana terkait dengan pemilahan atau pemilihan kolom destilasi ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ada macam-macamnya nih. Kalau umpannya itu hanya mengandung dua komponen, itu yang biasanya kita sebut sebagai binary column gitu ya. Jadi misalnya kita mau memisahkan antara benzen dan toluen gitu ya. Nah, benzen toluen cuma ada dua komponen gitu ya. Jadi kita sebut sebagai binary gitu ya. Jadi nanti yang lebih volatil itu akan pergi ke destilat, yang apa namanya sisanya gitu ya, itu akan pergi ke bagian bottom gitu ya. Binary itu yang paling paling enak sebenarnya kita evaluasi. Kemudian ada multi komponen kolom ya. Jadi umpannya itu lebih daripada dua komponen
gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari dua komponen gitu ya, kita harus memikirkan ya. Misalnya itu ada tiga komponen, dua komponennya pergi ke atas, satu komponennya pergi ke bawah, atau satu komponennya pergi ke atas, sisa duanya itu pergi ke bawah. Ya, nah di situ akan menjadi tugas dari teknik kimia, gitu ya, untuk menentukan, nah nanti operasinya akan seperti apa, gitu ya, operasi-operasinya ini. Terus kemudian ada juga tipe distilasi yang menghasilkan multiproduk. Ini, contohnya ini adalah kolom CDU nih, crude distillation unit yang ada di kilang gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan gitu ya, pemisahan antara Pertamax gitu ya sama dengan diesel gitu ya, itu sebenarnya dilakukan pada kolom yang sama, pada kolom destilasi yang sama. Hanya saja gitu ya, produk atasnya itu di bagian section yang paling atas itu adalah kerosin atau Pertamax gitu ya. Kemudian produk yang di tengah itu ada yang namanya diesel, kemudian bottomnya itu ada yang namanya residu gitu ya. Nah itu contoh gitu ya. Jadi tidak hanya di ujung atas dan bawah, tapi di tengah-tengah itu juga sebenarnya bisa kita tarik menjadi produk gitu ya. Nah kembali lagi adalah bergantung sebenarnya kenapa bisa ditarik di atas gitu ya, atau kenapa bisa ditarik di tengah gitu ya, tergantung dari spesifikasinya. Ya, kalau spesifikasi pada saat kolom itu dioperasikan sudah memenuhi di bagian tengah, ya udah kita tarik aja di tengah, tidak perlu harus di bagian atas atau di bagian bawah, gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang extractive distillation, kemudian ada azeotrope distillation, gitu ya. Jadi azeotrope distillation kalian mungkin sudah mengenal yang namanya titik azeotrope. Ya, titik azeotrope itu adalah titik yang tidak bisa dipisahkan dengan kolom distilasi lah, gitulah intinya ya. Karena apa? Pada saat titik azeotrope tercapai, gitu ya, dua komponen atau lebih itu memiliki titik penguapan, gitu ya, dan titik pencairan yang sama. Oke, jadi derajat volatilitasnya sama. Oke, jadi tidak bisa dilakukan destilasi. Oke. Nah, bagaimana cara kalau misalnya misalkan ini gitu ya, komponen-komponen yang memiliki azeotrope. Komponen yang memiliki azeotrope itu contohnya itu adalah etanol dengan air. Pada saat konsentrasi etanol 95% gitu ya, itu sudah nggak bisa dipisahkan dengan destilasi. Kalau misalnya kita bertemu dengan ini, apa yang kita lakukan biasanya itu adalah titik azeotrope ini bisa kita geser dengan tekanan yang berbeda, gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan tekanan yang lebih tinggi, itu titik azeotrope-nya bergeser. Bisa kita pisahkan lagi. Atau dengan metode yang lain yang nanti akan kita pelajari juga, yaitu dengan menggunakan yang namanya itu adalah proses dehidrasi atau mengambil komponen dengan padatan, gitu ya. Jadi kalau sudah 95 ini nanti airnya dipisahkan dengan menggunakan mol sieve gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar mol sieve gitu yang biasanya ditaruh di bahan-bahan produk misalnya tas atau apa gitu ya. Nah, itu adalah untuk menyerap atau menjebak air gitu ya. Nah, ini sama gitu ya. Supaya dia airnya terjebak pakai mol sieve. Jadi airnya terjebak, nanti produk atau molekul yang lain tidak terjebak. Nah, akhirnya jadi keluar lebih murni. Gitu ya. Itu adalah contoh dari kita menggunakan apa namanya konsep pemisahan yang sesuai. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan tipe tray, gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke bagian komponen utamanya dari kolom distilasi gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pasti ada kolomnya ya. Jadi kolomnya itu yang biasanya apa namanya tegak berdiri gitu ya. Atau sebentar gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kolom destilasi ini ada kolom utamanya atau ini yang sebutnya kita sebut sebagai main kolom. Kan di sini ada tray-traynya. Bergantung ya, itu apakah dia bentuknya tray ataukah bentuknya packing ya, tergantung dari aplikasinya nanti untuk apa. Kalau komponennya itu biasanya viskus, lengket gitu ya.
itu biasanya menggunakan yang namanya itu adalah packingnya itu adalah sistem pack gitu ya. Terus tapi kalau misalnya dia encer gitu ya, dia biasanya bentuknya itu adalah bagi atau yang seperti ini. Ya. Nah, di bagian atas itu akan ada kondenser ya, yang dia nanti akan mendinginkan uap, kemudian cairan yang diproduksi akan ditampung di dalam kondensat drum. Kemudian sebagian akan dialirkan kembali ke dalam kolom dan sebagian akan ditarik sebagai produk. Terus kemudian kita di bagian bawah ini juga ada gitu ya. Kita ada namanya reboiler gitu ya. Nah, ini kita panaskan, kita dapatkan yang namanya uap, kita kembalikan ke dalam, dan kemudian untuk bagian bawah juga kita hasilkan produk sebagai bottom. Kalau di sini adalah destilat. Kemudian ini ada umpan, biasanya di lokasinya di tengah-tengah. Ya. Nah, ini kondenser ada di sini. Kemudian reboiler itu ada di sini. Gitu ya. Ini ada kondenser drum, gitu ya. Ini ada reboiler drum. Ya. Jadi untuk umpannya dia ada di tengah. Gitu. Itu adalah bagian dasar dari kolom destilasi. Itu. Oke. Ya, ini kalau misalnya gambaran yang lebih jelasnya lagi, ya, ini bisa kita lihat di sini. Terus kemudian kita masuk ke dalam operasinya. Tapi secara sekilas tadi operasinya sudah saya sampaikan, ya. Jadi bagaimana operasi ini dilakukan, gitu ya? Operasinya sebenarnya itu adalah, kalau misalnya kita lihat prinsipnya itu adalah cairan ini pergi ke bawah, kemudian uap itu pergi ke atas. Disinilah terjadi kontak antara uap dan cair di tray inilah. Ini kalau misalnya itu menggunakan tray ya. Kalau menggunakan packing ya di pack-pack itulah, di material-material padatan pengontak uap dan cairlah itu terjadi kontak. Nah, itu sangat penting sekali. Tanpa itu tidak akan Anda menghasilkan produk yang memiliki kemurnian yang tinggi. Ya, jadi antara liquid dan cair ini harus bertemu gitu ya dari ini. Nah, supaya ketemu cairan yang tadinya turun ini gitu ya, kita uapkan lagi. Nah, jadilah kita membutuhkan reboiler. Kalau di bawah dibutuhkan reboiler, di bagian atas itu adalah dikasih yang namanya kondenser. Jadi uap yang pergi ke atas itu nanti kita cairkan, terus kemudian cairan yang diproduksi akan kita kembalikan ke dalam kolom, kita kontakkan dengan uap yang tadinya pergi ke atas tadi. Ya. Nah, konsep seperti ini yang sangat kita butuhkan. Inilah menjadi kunci bagaimana kita itu bisa menghasilkan produk yang dengan kemurnian yang tinggi. Gitu ya. Jadi kalau semakin pingin murni, gitu ya, biasanya jumlah kontaknya yang kita perbanyak. Ya, ada suatu kolom, gitu ya, bahkan jumlah tray-nya itu bisa mencapai 99 buah, gitu ya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan ada yang jumlah main kolomnya itu harus dibagi menjadi dua, ya, masing-masing tingginya itu ada 80 meter, gitu ya. Karena apa? Saya ingin mendapatkan produk yang benar-benar murni, gitu ya, dengan menggunakan, ya. Jadi itulah cara bagaimana kita mendapatkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Jadi perlu keseimbangan uap dengan cair. Ya, jadi di dalam keseimbangan itu nanti ada komponen yang lebih menguap pergi ke atas dan komponen yang lebih ingin mencair itu akan menjadi cairan dan akan pergi ke bawah, gitu ya. Oke, ya ini juga sama, ya. Jadi konsepnya itu adalah konsep yang sama. Kalau misalnya kita perhatikan bagaimana kita untuk melakukan proses yang di bagian atasnya. Kalau tadi itu di bagian bawah menguapkan, kalau di bagian atas karena uap yang diproduksi maka harus kita dinginkan supaya kita bisa membuat kontak uap dengan cair tersebut, gitu ya, dengan adanya kita memasang kondenser, gitu ya. Jadi kondenser di sini. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk pengontaknya, gitu ya. Tadi pengontak uap cair itu kan tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, itu sebagai sesuatu yang kritis, yang utama bagaimana kita mendapatkan puritas, gitu ya.
ada yang namanya tray, ada yang namanya pack. Kalau kita berbicara tray itu biasanya nampan, gitu ya. Nah bentuknya plate, gitu ya, nampan seperti ini, gitu ya. Ada tipe yang bevel cap, gitu ya. Jadi bevel cap itu kalau misalnya Anda perhatikan di sini ditinjau dari sisi samping, gitu ya, gambar samping, ya. Jadi ini ada capnya, ada tutupnya, ada tudungnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya kita perhatikan lagi, gitu ya. Nanti uapnya ini sebentar ini kenapa enggak? Oke. Nah, ini uapnya nanti itu akan pergi ke sini, ya, pergi ke sini, ya. Nah, kemudian karena tertabrak oleh tudung ini, nanti dia akan pergi ke samping. Nah, dia pergi ke samping, samping, terus kemudian lepas dari ini. Ini adalah sisi yang uap, ya. Nah, untuk sisi cairnya itu seperti apa, gitu ya? Nah, sisi cairnya ini sebenarnya ini akan tergenangi. Nah, ini adalah cairan, ya, si cairan. Karena di sini terdapat yang namanya tanggul, ini adalah tanggul, ya. Dia nggak bisa itu pergi ke sini, ya. Dia pasti akan cuma akan menggenangi sampai sisi sini, ya. Nah, makanya kalau misalnya ini ada uap, tadi yang uap yang tadi saya sampaikan tadi itu ada, gitu ya, dia akan pergi ke atas, ketabrak oleh cap ini atau tudung ini, kemudian pergi ke bawah. Nah, terjadilah kontak nih. Begitu dia keluar dari sini, gitu ya. Nah, ini sudah terjadi nih. Jadi kontak antara uap dengan cair yang ada di sebelah sini, gitu ya. Jadi itu menjadi kritikal di sini bagaimana kita mendapatkan sebenarnya keseimbangan uap dan cair, gitu ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi, gitu ya. Kemudian ada tipe yang lain, gitu ya. Ada yang namanya valve tray, ya. Valve tray ini kalau misalnya diperhatikan dari sisi samping, gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ini kita punya plate, gitu ya. Nah, valve tray ini ada tudungnya juga, tapi bentuknya itu kayak silinder aja, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa naik turun, gitu ya. Bergantung dari berapa kecepatan dari uap yang nantinya itu akan masuk ke dalam valve tray ini, ya. Nah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya juga ada cairannya nih. Nah, ini cairannya nih di sini, ya. Nah, cairan ini, gitu ya. Ini tidak mungkin untuk pergi ke sini karena di sini ada tekanan dari uap, ya. Jadi dia tidak akan, kecuali kalau tiba-tiba uapnya nggak ada. Nah, ini bisa, cairan ini bisa masuk ke dalam valve tray-nya, ya. Tapi kalau misalnya tidak, gitu ya, misalnya dalam kondisi operasi normal, gitu ya, uap yang menuju ke valve tray ini cukup untuk menjaga supaya cairan tidak pergi ke sini, gitu ya. Nah, adanya uap ini yang naik pergi ke atas, gitu ya, ini yang nantinya akan berkontak di bagian sini. Nah, ya sebelum dia nanti pergi ke sini, gitu ya. Nah, pergi ke sini nih. Nah, tapi di sini sepanjang dia itu melewati tudung dan ini nanti itu akan berkontak antara uap dengan cairnya. Ya, jadi terjadi ini. Ya, secara umum valve tray ini jauh lebih murah ya dibandingkan dengan bubble cap tray, gitu ya. Dan prinsipnya itu adalah berapa besar bukaan dari valve tray ini, gitu ya. Itu akan bergantung dari kecepatan dan juga kekuatan dari laju uapnya, begitu. Oke, ini untuk valve tray.
ya. Kemudian ada tipe shift tray. Ya, nah kalau shift tray ini seperti apa? Wah, ini yang paling sederhana gitu ya. Kalau shift tray itu sebenarnya lubang saja, nggak ada penutupnya gitu ya. Jadi ini memang biasanya rawan terhadap yang namanya weeping ya, atau yang namanya terjadinya rembesan cairan. Karena kan cairan itu berada di sini kan, nah, ini di sini kita bisa merembes ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kekuatan uapnya itu cukup gitu ya, ini rembesan ini tidak memungkinkan terjadi. Oleh karena itu biasanya dalam pengoperasian kolom destilasi itu kita akan memiliki yang namanya jendela operasi. Jadi kalau misalnya laju cairannya A gitu ya, nanti berapa jumlah laju uapnya minimum ya yang harus disuplai supaya tidak terjadi yang namanya itu adalah weeping atau yang namanya rembesan air keluar dari apa namanya shift tray gitu ya. Karena shift tray ini sebenarnya lubang-lubang saja gitu ya. Kayak Anda punya yang namanya itu ayakan gitu ya. Jadi ayakan di lab itu ya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya sesederhana itu. Makanya ini shift tray ini adalah tipe tray yang paling murah dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Ya. Nah, ini kalau misalnya Anda perhatikan di sini gitu ya. Ini shift tray nih. Ya. Jadi kalau ini ya kalau misalnya kita perhatikan ya, sedangkan ini adalah bubble clap. Nah, Anda perhatikan perbedaannya, gitu ya. Jadi apa namanya ini shifter itu hanya lubang-lubang, tapi untuk bubble cap ini dia punya tudung, gitu ya, tudung penghalang dengan ini. Ya, bagaimana gerakannya? Tadi yang seperti yang saya sampaikan, uap itu nanti akan ke hadang oleh yang namanya apa namanya tudung ini atau topi ini gitu ya, kemudian berbelok arah sedemikian hingga nanti jalurnya itu akan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang shift tray ya. Jadi kalau shift tray ini langsung lurus saja gitu ya, kalau ini belok-belok masih sempat belok-belok ya. Nah, ini tipe dari valve tray ya. Nah, ini valve tray ini, dua-duanya sebenarnya tipe yang sama yaitu valve tray gitu ya. Ya, valve tray itu juga sama, dia ada tudungnya gitu ya. Tapi besar bukaan tudung ini akan bergantung dari kecepatan atau kekuatan dari gasnya atau dari uapnya. Gitu ya, dia nabrak terus kemudian berbelok juga. Hmm. Nah, itu adalah sisi secara operasi bagaimana kontak uap dan cair dilakukan. Kenapa tadi saya sampaikan ya kontak uap dan cair ini memberikan peran penting ya dalam suatu operasi pemisahan ini. Karena kembali lagi untuk pemisahan dengan menggunakan kolom destilasi prinsipnya itu adalah keseimbangan uap dan cair ya. Jadi supaya kita mendapatkan produk murni yang bisa kita hasilkan. Oke, ini perbandingannya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, efisiensi ya bubble sama Viv itu adalah yang paling tinggi gitu ya. Karena memang gerakan dari uapnya itu diarahkan supaya dia berkontak dengan baik dengan. Tapi kalau misalnya dilihat dari cost-nya gitu ya, ini ya perbandingannya 2-1 gitu ya. Jadi artinya 2 itu semakin mahal gitu ya dari ini. Ya, jadi paling murah itu adalah ya shift tray gitu ya. Karena dia cuma belum lubang-lubang saja gitu ya. Jadi ini. Oke, oke ya. Jadi ini bagaimana pergerakan cairan. Saya pikir ini sudah disampaikan di dalam pemisahan, jadi saya bisa lewati gitu ya. Saya akan cuma fokus kepada prinsip dasar yang menyebabkan ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya internal, ya. Nah, ini tipe kolom, tipe packing, maaf. Packing untuk yang kalau tadi itu kita berbicara tray, ini adalah packing yang tipe isian. Jadi isi kalau misalnya kita nggak punya tray seperti itu, kita juga bisa isi dengan padatan-padatan, gitu ya. Bentuk padatannya seperti apa? Ternyata
tidak seperti kelereng dan lain sebagainya, bisa itu dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya hanya kelereng saja, biasanya kontak uap dengan cairnya tidak sempurna. Nah, oleh karena itu, ini bentuknya ada yang aneh-aneh. Ini adalah bentuk supaya proses nantinya kontak uap dengan cair pada packing tadi itu jauh lebih sempurna. Gitu ya. Makanya diberikan model-model yang sangat-sangat, kalau misalnya kita perhatikan ini agak sedikit kompleks gitu ya. Nah, ini dia perbedaannya ya. Kalau misalnya tray, ini yang di sebelah kiri kita perhatikan gitu ya. Cairan bergerak gitu ya, uap bergerak seperti ini. Nah, kalau misalnya packing, ya udah sepertinya random saja, cairannya itu ada di mana-mana, terus uap juga pakai di mana-mana dan berkontak itu pada permukaan dari packing ini atau isian ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya kita perhatikan di sini, gitu ya, proses yang eh, pada packing, gitu ya, umumnya itu bisa lebih sempurna atau lebih efisien gitu ya. Karena di situ pada setiap titik di dalam kolom itu terjadi kontak uap dengan cair. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam apa namanya proses di dalam packing itu tidak demikian. Kita perhatikan di sini nih sebenarnya di area ini tidak ada kontak uap dan cair. Ya, di area ini juga sama. Ini cuma ada uap aja ini. Ya. Nah, tetapi kalau dilihat ya dibandingkan dengan yang tipe packing gitu ya, di semua area ini terjadi kontak uap dan cair. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kita memilih mau tipe yang mana nih. Mau tipe apa namanya uap cair, apa mau tipe packing ataukah mau tipe tray atau nampan gitu ya. Jadi ini yang perlu. Selain dengan apa pertimbangan yang lain, misalnya terkait dengan viskositasnya. Ya, kalau viskositasnya tinggi, ini biasanya kita lebih menyukai dengan menggunakan packing dibandingkan dengan kalau misalnya apa namanya viskositasnya itu rendah. Kalau viskositasnya rendah, cairannya mudah mengalir. Nah, ini bisa ini dengan menggunakan yang namanya sistem tray, gitu ya. Ya, ini pack material, gitu ya. Ada tipe-tipenya banyak yang gininya. Ada yang namanya random packing, yang sebelah kiri itu adalah random. Ada yang structured. Nah, kalau structured itu gambarnya itu adalah seperti ini. Jadi sudah dibikin dari pabrikannya itu bentuknya itu adalah kompak, gitu ya. Sudah tersusun dengan rapi. Tapi kalau misalnya untuk yang random packing ini, gitu ya. Nah, ini tinggal kita tuangkan ke dalam kolom, gitu ya. Nanti pada saat kita sudah selesai untuk apa namanya konstruksi dari kolomnya. Jadi begitu kolomnya sudah ditegakkan, gitu ya, sudah dibangun, gitu ya. Nah nanti baru kita isi, gitu ya, untuk pack material yang random ini. Tapi begitu untuk yang structured, gitu ya, begitu kolomnya sudah, nah ini tinggal kita masukkan karena memang ukurannya sudah dibikin sama, gitu ya. Terus kemudian ketinggian dari packingnya juga sudah ditentukan, gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Saya ya, dari ini. Ya. Oke, ini terkait dengan reboiler gitu ya. Prinsipnya itu adalah sebenarnya menguapkan ya. Jadi konsumsi terbesar di dalam kolom destilasi itu adalah menguapkan ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sana gitu ya, duty yang ditentukan itu atau dibutuhkan itu adalah bagaimana kita menguapkan cairan yang ada di bottom ini supaya bisa kita kembalikan dalam bentuk uap. Jadi ini pasti berhubungan dengan panas laten, gitu ya. Jadi mengubah fasanya dia untuk menjadi kondisinya itu adalah superheat, gitu ya. Jadi menjadi kondisi uap. Oke, ini reboiler ya, dan biasanya itu posisinya itu di sebelahnya kolom destilasi. Kalau misalnya kita perhatikan, ya. Jadi kondenser juga kadangkala juga tidak di atas gitu ya, kadangkala juga berada di samping sebelahnya dari kolom destilasi. Secara diagram itu bentuknya itu seperti itu gitu ya, tapi untuk pelaksanaannya pada saat pembangunannya biasanya lokasi-lokasinya itu adalah di sekitar dari kolom destilasi atau main kolomnya gitu ya, dengan kondenser dan reboilernya ya.
Ini ada banyak tipe sebenarnya terkait dengan reboiler, gitu ya. Jadi ada termosifon. Termosifon itu pada intinya itu adalah dia tidak 100% menguapkan seluruh cairan yang dia terima, gitu ya. Jadi sebagian itu masih dalam bentuk liquid, terus kemudian sebagian dalam bentuk uap, gitu. Ya. Jadi mana pemilihan yang terbaik kembali lagi itu adalah sebenarnya dilihat atau ditinjau dari kasus-kasus yang sedang dihadapi, begitu. Oke, jadi ini adalah faktor-faktornya yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan perancangan atau pemilihan dari kolom destilasi, gitu ya. Jadi kondisi umpan, komposisinya, gitu ya. Apa namanya ini? Kalau misalnya komposisi umpannya itu lebih dekat kepada destilat, gitu ya. Jadi kemurniannya sudah tinggi, kita tinggal memurnikan lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, ini biasanya apa namanya posisinya kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ini biasanya itu adalah agak ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ini sebaliknya gitu ya, eh, apa namanya lebih jauh gitu ya dari komposisi dengan ininya, biasanya kita membutuhkan tray yang jumlahnya banyak, makanya posisinya itu berada di bottom gitu ya, lebih ke bottom gitu ya. Jadi bergantung dari kondisi umpannya itu akan seperti apa ya, terus kemudian jumlah packing, kondisi gitu ya, kondisi dari komponennya itu seperti apa, itu juga akan menentukan dari pemilihan dari kolom distilasi kita, gitu ya. Ini oke, nanti kita operasi tidak terlalu kita ini gitu ya. Ini beberapa kondisi yang kita hindari sebenarnya adalah pembentukan apa namanya buih-buih sabun atau foaming, gitu ya. Ini biasanya terjadi karena adanya impurities, gitu ya. Impurities itu bisa padatan, gitu ya, yang nantinya itu menjadi suatu katalis dari proses foaming ini, gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi itu kalau apa namanya umpan kita nggak 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 bersih, gitu ya. Gitu ya. Jadi adanya hidrokarbon berat itu juga bisa menyebabkan foaming, adanya padatan, gitu ya, atau istilahnya debris, gitu ya, itu juga bisa menyebabkan foaming. Yang pasti pada saat foaming itu kita hindari karena apa? Foaming itu bisa membentuk yang namanya uap palsu, gitu ya, atau cairan palsu. Ya, jadi karena dia ada buih-buih itu tadi, gitu ya, jadinya cairannya itu bisa pergi ke tray yang paling atas. Tray yang lebih atas di mana itu harusnya tidak ada pergerakan menuju ke arah atas untuk cairan, ya. Tapi karena terjadi foaming, gitu ya, cairan yang ada di dalam foaming itu bisa pergi ke atas kebalikannya. Nah, itu yang menyebabkan nanti itu proses pemurniannya menjadi jauh lebih berat lagi. Ya, jadi karena ada aliran di mana cairan ini bisa pindah ke atas, gitu ya. Padahal kan harusnya kan cairan itu perginya ke bawah secara graviti ya. Hanya uap yang pergi ke atas, gitu ya. Nah, ini bisa berbalikan, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ini ya, ini bisa menyebabkan yang namanya pemisahan, efisiensi pemisahan itu akan apa namanya berkurang, gitu ya. Terus kemudian ini ada juga entrainment, gitu ya. Jadi kalau entrainment itu cairan ini terbawa oleh uap. Jadi uapnya itu kekencangan, gitu ya, terlalu kencang sehingga ketika berkontak dengan cairan ini uapnya apa cairannya ini ikut-ikut ke atas, gitu ya. Itu yang disebut sebagai entrainment. Ya, jadi operasi kolom destilasi itu ya gampang-gampang susah. Makanya ada aturan gitu ya, adalah berapa rasio uap dan berapa rasio cairan, gitu ya. Sedemikian hingga kita punya ini yang pas, begitu. Ya, whipping tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Jadi ini ada kebocoran, gitu ya. Kebocoran tadi itu apa? Kalau misalnya uapnya itu nggak bisa menahan cairan. Jadi cairannya itu kalau misalnya di situ tipe tray-nya itu misalnya katakanlah tipe tray yang shift tray, yang lubang-lubang saja, gitu kan. Nah, itu malah keisi cairan, pergi ke bawah. Nah, itu karena apa? Uapnya itu tidak mendorong cairan dengan cukup kuat, sehingga malah cairannya itu yang pergi ke lubang-lubang tadi, ya. Nah, ini flooding itu adalah
banyaknya apa namanya uap gitu ya, sedemikian hingga cairan yang pergi ke bawah nggak bisa, makanya tertahan gitu ya. Nah, kalau tertahan di atas gitu ya, cairannya numpuk di atas, jadilah yang namanya itu banjir gitu ya. Jadi tumpukan cairan ini yang menyebabkan dia flooding ya. Oke, baik. Saya pikir yang lain itu adalah informasi-informasi ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian terkait untuk materi hari ini? Oke, tidak ada? Atau saya terputus nih? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, baik ya. Jadi gini, nanti video ini akan saya apa namanya upload di dalam YouTube. Nanti saya akan berikan tugas ya. Mohon untuk memantau terus ya Google Classroom kita gitu ya. Nah, biasanya untuk penugasan ini saya berikan waktu itu adalah di 1 minggu gitu ya dari ini supaya kita nanti bisa berproses dengan tugas yang lain di minggu berikutnya. Oke, baik. Jika tidak ada, gitu ya, saya pikir saya cukupkan untuk materi minggu ini, gitu ya. Kita bisa bertemu di minggu depan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya dan juga salam sehat semuanya. Jaga kondisi Selamat kesehatan ya. siang.